Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan waktu UK dan juga selamat siang waktu Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Rama Oktavian. Kali ini di video kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai salah satu private tutor saya yang juga membantu saya menjadi salah satu orang yang berjasa mengantarkan saya untuk bisa menempuh pendidikan S3 di UK saat ini di Sheffield. Jadi untuk hari ini, untuk video kali ini kita akan coba berbincang-bincang dengan beliau tentang IELTS, terutama untuk IELTS writing. Ya, sudah hadir di bersama saya yaitu Miss Shirley Rizky ya, nama panjangnya Shirley Rizky atau saya biasa menyebutnya yaitu memanggil beliau yaitu Miss Shirley. Nah, jadi saya mungkin sedikit cerita saja kenal beliau itu di UB. Pada waktu itu beliau itu diassign menjadi salah satu tutor untuk apa ya untuk mengajar IELTS untuk dosen-dosen muda di UB yang ingin melanjutkan sekolah S3. Dan kebetulan saya sih nggak ikut, tapi kebetulan waktu itu ada teman saya, kemudian saya diajak, dan akhirnya saya ketemu dengan Miss Shirley ini. Dan silaturahmi kita sampai sekarang berlanjut. Nah, beliau ini juga merupakan staf pengajar di UIN Malang ya, dan juga staf pengajar di Balai Bahasa UM, dan Balai Bahasa UM ini menjadi salah satu tempat tujuan PKBI, program PKBI peningkatan kemampuan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sorry, kok bahasa Indonesia jadinya bahasa Inggris untuk dosen-dosen di Indonesia yang ingin melanjutkan studinya. Itu programnya Dikti. Mudah-mudahan tahun ini juga masih ada meskipun di tengah-tengah COVID seperti ini ya. Dan beliau ini juga salah satu staf pengajarnya juga di PKBI. Jadi pengalaman beliau untuk mengajar menjadi tutor di IELTS terutama ya ini sudah cukup inilah sudah cukup mumpuni ya. Tanpa berlama-lama lagi mungkin Miss Shirley bisa memperkenalkan diri mungkin dari background pendidikan atau pengalaman, monggo. Silakan Miss Shirley. Oke, terima kasih Pak Rama gitu ya. Oke, jadi ya sudah sesuai dengan apa yang dibilang Pak Rama tadi gitu ya. Memang kita bertemu pertama kali, kita belajar IELTS ya Pak ya, memang ya Pak ya. Walaupun waktu itu tidak spesialisasinya tidak pada writing, tapi kemudian sepertinya Pak Rama jatuh cinta dengan hasil koreksiannya ya. Oke, dan memang writing apapun itu, apakah academic writing atau IELTS writing, itu memang saat ini menjadi passion gitu ya, menjadi passion saya karena memang itu sangat-sangat kita bilang challenging gitu ya. Kita nggak bilang susah, kita bilangnya adalah challenging gitu Pak Rama. Ya, ya baik, Miss Shirley itu tadi perkenalan dari Miss Shirley. Jadi untuk hari ini kita akan fokus ke IELTS writing ya, di mana IELTS writing ini mungkin menjadi salah satu skill yang cukup challenging. Jadi katanya Miss Shirley baik kepada saya juga merasakan ini quite challenging juga ya. Jadi nah, mungkin gini Miss, Ina mungkin tanya ya. Jadi untuk pertama kali sebenarnya struktur dari IELTS writing sendiri itu seperti apa? Mungkin banyak yang belum mengetahui gitu ya. Dari strukturnya sendiri, struktur soal atau task yang diberikan di IELTS untuk IELTS writing ini. Monggo, Oke. Nah, jadi kalau misalnya pernah belajar IELTS writing atau baru ingin belajar IELTS writing, sebenarnya kita punya dua gitu ya, IELTS writing. Ada task 1 and task 2 gitu. Tentunya dua task ini kalau kita ngomong, ini adalah dua hal yang berbeda. Karena ketika nanti di task 1, kita nanti dihadapkan pada semacam bar chart, kemudian pie chart, proses gitu ya, ataupun misalnya multiple. Jadi ada berapa macam gitu ya. Dan itu nanti bentuknya akan sedikit berbeda dengan ketika kita menuliskan essay yang untuk task 2. Jadi bentuknya sedikit sebenarnya banyak perbedaannya. Kemudian yang untuk task 1 misalnya,
Secara struktur itu ketika misalnya tidak pernah belajar untuk tas 1, biasanya mereka akan menulis seperti tas 2 gitu ya. Ada opinion, kemudian ada intro, body, dan conclusion. Tapi ketika kita belajar tas 1, bahasanya sedikit berbeda. Yaitu pertama mungkin kita ngomongin tentang paraphrase. Jadi bagian pertama dari tas 1 itu adalah paraphrase dari soal biasanya. Misalnya the table depicts bla bla bla, misalnya seperti itu. Itu ciri khasnya tas 1. Setelah itu diikutin dengan apa yang kita bilang tentang overview. Overview itu apa? Jadi ketika kita melihat sebuah pie chart yang ada di soal itu, what comes to your mind? Kira-kira pie chartnya tentang apa sih? What is the trends? Kita ngomongin trends, kita ngomongin tentang sebenarnya trendsnya naik atau turun, ataukah fluktuatif, ataukah ada yang berubah, ataukah sama saja. Nah, di situ adalah tentang overview-nya. Kemudian diikuti dengan normally akan ada 2 paragraf detail yang menjelaskan lebih lanjut mengenai overview tadi. Misalnya katakanlah ada 2 trends, misalnya satunya yang naik, satunya turun, maka detailsnya itu juga dibagi 2. Details pertama mungkin fokus pada sesuatu yang naik, kemudian details kedua sesuatu yang turun. Nah, apakah kita butuh conclusion di writing task 1? Tidak, gitu ya. Kita tidak butuh conclusion sama sekali, gitu. Nah, kalau misalnya kadang kaget juga, overview itu kadang nampak seperti conclusions. Nah, ini sebenarnya serupa tapi tak sama, gitu ya. Kalau overview itu kita bilangnya adalah semacam summary. Jadi summary yang kita lihat dari soal itu once you got the task, gitu. Jadi kalau ada yang menuliskan conclusion di akhir paragraf, di akhir tas 1, itu sepertinya belum intip-intip dulu ya IELTS-nya. Gitu. Mungkin hal yang penting lagi di tas 1 adalah you are not allowed to put your personal opinion. Apapun yang terjadi di situ, gitu ya. Apapun yang terjadi di situ adalah mostly you have to describe the data. Jadi hanya mendeskripsikan apa yang bisa dilihat, tanpa mendeskripsikan yang tidak nampak, itu ya, atau yang kita buat-buat. Misalnya katakanlah nanti ada ceritanya tentang paragraf tentang COVID-19, misalnya gitu ya, yang turun gitu misalnya. Kita hanya bilang bahwa trendsnya di negara A, B, dan C itu adalah cenderung naik, sedangkan D, E, dan F cenderung turun. Sudah selesai. Kita tidak perlu bicara tentang ya karena ABC melakukan treatment yang seperti ini dan itu adalah tidak tampak sebenarnya. Nah, itu yang seringkali akhirnya masuk di tas 1 dan itu adalah kurang tepat. Seperti itu Pak Rama. Kalau tas 1. Nah, kalau tas 2 biasanya kita dihadapkan dengan suatu isu yang ada di sekitar kita, mungkin tentang transportation, kita bisa ngomongin tentang traffic jams, kita bisa ngomongin tentang education, whether it should be free or not. Kita juga bisa ngomongin tentang teknologi, whether it has lots of benefits or not, gitu ya. Nah, semacam itu kita biasanya mostly it talks about your opinion, gitu ya. Pendapat kita seperti apa sih? Dan itu dituangkan dalam bentuk essay yang terdiri dari misalnya introduction. Jadi kita nggak, kalau misalnya kita mengerjakan IELTS ataupun academic writing yang lainnya, tidak ujuk-ujuk masuk dalam topik misalnya. Do you think smoking is dangerous? Tidak tiba-tiba yes, smoking is dangerous because blah blah blah. No, but you have to let the readers know about your topic. For example, smoking is now becoming the trends blah blah blah. Jadi kita ngasih overview dulu. Kita mau ngomongin tentang apanya nih, smoking, dari sisi apanya. Baru kemudian setelah keluar di bagian akhir, kita ada namanya thesis statement, itu adalah satu kalimat di mana itu adalah mengcover kira-kira isinya body paragrafnya apa. Baru kita bisa lari ke body paragraph dan kemudian, nah kalau di tas 2, conclusion is a must, gitu. Wajib ada conclusionnya. Jadi gambaran secara generalnya seperti itu Pak Rama. Bagaimana? Ya, Miss sudah cukup detail sekali sebenarnya ya dari tas 1, tas 2 secara struktur dan juga secara apa ya tasnya sendiri itu seperti apa. Jadi mungkin yang melihat ini bisa sudah punya gambaran gitu tentang
IELTS writing baik tas 1 maupun tas 2, terutama akademik IELTS ya. Jadi ada general, ada akademik IELTS, tapi ini kita bicara tentang akademik IELTS. Nah, setelah kita mengetahui struktur gitu ya, struktur dari IELTS writing sendiri, sebenarnya yang jadi tolak ukur utama penilaian dari IELTS writing baik tas 1 atau tas 2 itu seperti apa? Apakah bobotnya sama ini antara tas 1 dan tas 2? Oke. Jadi yang diminta IELTS itu apa sih? Yang dinilai oleh IELTS itu apa? Apa kita vocab kata-katanya itu harus apa ya kalimatnya? Kalau saya istilah saya kalimatnya harus mendayu-dayu atau apa? Vocabnya harus apa? Kadang kita ngasih vocab ini ternyata nggak cocok dengan Kurang pas. kurang pas gitu. Tapi vocabnya vocab yang jarang adalah di buku-buku atau jarang kita dengar, kelihatan wah gitu vocabnya. Tapi ternyata itu bukan pilihan kata yang tepat. Nah gitu mungkin Mr. Lee bisa ini apa sih Oke. menjadi poin utama penilaian untuk IELTS tas 1 maupun tas IELTS writing tas 1 maupun tas 2 juga bobotnya seperti apa gitu. Oke. Siap Pak Rama. Ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang bobotnya apakah sama atau tidak, di sini tas 2 itu bobotnya 2 kali daripada tas 1. Jadi ketika nanti untuk scoringnya adalah 1 kali tas 1 ditambah 2 kali tas 2 dibagi 3. Itu adalah scoringnya nanti. Dan for your information, untuk skor IELTS itu adalah range-nya antara 0 sampai 9. Nggak ada 10 ya. 0 sampai 9 saja gitu. Nah, di sini kira-kira 0 sampai 9 itu ngomongin tentang apa gitu ya. Mungkin kita ngomongin sesuatu yang gampangannya dulu ya biar mudah dimengerti misalnya. Ada 4 poin penting baik di tas 1 maupun tas 2 gitu. Yang pertama mungkin adalah kita ngomongin tentang konten gitu ya. Kalau kita lihat scoring rubrik, kita tahu namanya ada task respond dan task achievement. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong, itu apa sih? Itu adalah ngomongin tentang kontennya, isinya gitu. Kalau tas 1 berarti kita kontennya seperti apa? Berarti kalau misalnya dia benar-benar bisa menjelaskan trendsnya, dia bisa menemukan trendsnya dan mendeskripsikan itu dengan benar, nah itu berarti kontennya masuk di situ. Kalau tas 2 mungkin, biasanya tas 2 itu ada soal yang beranak pinak gitu ya. Apa maksudnya beranak pinak? Misalnya kita ngomongin gini nih, in some country, more people are suffering from misalnya from a number of diseases. These kinds of diseases is believed to be caused by fast food, eating too much fast food. Kemudian ada pertanyaan lagi, do you think the government should impose a higher tax on fast food? Nah, ini kan sebenarnya beranak pinak ya. Jadi kayak misalnya di banyak negara itu ada kasus, dalam artian semakin banyak kasus mereka-mereka yang sakit gitu. Dan dipercaya karena kebanyakan makan fast food, menaikkan pajaknya fast food tadi. Nah, itu adalah sebenarnya pertanyaan yang cukup bertingkat gitu. Kenapa bertingkat gitu ya? Karena ketika kita tidak aware dengan pertanyaannya, mungkin jatuhnya adalah kita hanya ngomongin tentang kira-kira kalau dinaikkan pajaknya seperti apa, kemudian kalau pajaknya nggak naik seperti apa. Terkadang banyak sekali yang tidak membahas tentang aspek kesehatan tadi yang bikin mereka sakit tadi gitu. Harusnya kontennya paling tidak menyentuh misalnya dengan semakin tingginya pajak gitu ya, mungkin mereka akan pikir 2 kali untuk makan fast food, akhirnya mungkin mereka akan choose healthier food gitu ya, akhirnya mereka juga angka kesehatan itu juga semakin bagus. Atau misalnya kalau setuju pajaknya naik, the government akan punya lots of revenue gitu ya, akan punya duit yang lebih banyak lagi buat apa? Bukan buat bikin mall ya, tapi buat misalnya build some, let's say some hospital in remote areas, atau mungkin akan memberikan health insurance for free gitu ya, tidak yang berbayar, mungkin yang free dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kontennya. Jadi kontennya adalah harus benar-benar menjawab pertanyaannya apa gitu. Dan ini kadang memang cukup menantang juga gitu ya, cukup menantang. Terkadang karena kita melupakan satu aspek yang ada di dalam soal. Jadi perhatikan juga
setiap detail dari soal itu ada gunanya, gitu ya. Jangan di apa ya, jangan dibiarkan begitu saja, itu kontennya. Kemudian, nah yang sering kali misalnya kalau kita ngomongin tas 1, kontennya itu harus hati-hati dengan datanya. Terkadang kita benar maunya naik, maunya turun, tapi ternyata datanya yang ditulis salah, gitu ya. Nah itu adalah sesuatu yang kadang remeh, tapi apa ya, tidak begitu disadari. Jadi harus hati-hati juga. Maka dari itu untuk konten ini sebenarnya planning is very important. Jadi ketika kita mendapatkan soal, coba sih alokasikan waktu, katakanlah 1 menit, 2 menit untuk benar-benar memahami soalnya seperti apa, dan kemudian kita planning, oh kira-kira ada berapa paragraf yang harus dibuat, kemudian isinya dalam paragraf itu seperti apa. Tidak perlu lengkap gitu ya, mungkin hanya poin-poin saja, tapi itu pasti bisa membantu kita untuk menulis. Karena kalau tidak, biasanya kalau kita langsung menulis gitu ya, you are going to lost in the jungle gitu ya. Tiba-tiba tengah-tengah nggak tahu kita nulis apa dan maunya apa. Itu konten. Kemudian yang kedua mungkin kita bisa bahas tentang organizations, atau kalau bahasa rubriknya adalah coherence and cohesions. Itu apa sih? Coherence and cohesions itu adalah sebenarnya lebih ngomong tentang apakah kalimat yang satu dengan kalimat yang lain nyambung, ataukah paragraf satu dengan paragraf berikutnya nyambung. Nah itu yang kadang kita suka-suka gitu ya nulisnya ya. Nah, apalagi kalau tidak ada planning, terkadang paragrafnya nggak nyambung sama sekali. Sama kayak misalnya kita membimbing tugas akhir lah gitu ya. Sering kita temui tulisan mahasiswa yang panjang dan lebar ternyata nggak nyambung. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi you have to make sure whether they are organized very well. Jadi sebenarnya ketika kita dalam baik writing task 1 maupun writing task 2, kita punya beberapa paragraf, tapi tentunya beberapa paragraf itu adalah menyatu satu sama lain. Jadi mereka katakanlah bukan 4 paragraf terpisah, tapi 4 paragraf ini adalah paragraf yang menyatu satu sama lain. Dan di sini adalah aspek coherence dan cohesion-nya. Kalau nggak nyambung, berarti dipertanyakan. Ya. Nah, aspek berikutnya adalah kita bilang lexical resource. Lexical resource itu apa? Nah, yang seperti Pak Rama tadi bilang, itu adalah vocabulary. Nah, sebenarnya tipsnya apa ya? Tentunya kalau IELTS ini kan standardized test ya, nggak main-main gitu ya. Tentunya ada salah satu kriteria di situ di mana semakin unfamiliar vocab yang digunakan gitu ya, maka lexical resource-nya juga semakin bagus. Tapi catatannya di sini adalah harus digunakan dengan tepat gitu ya. Ketika kita pakai sesuatu yang misalnya katakanlah kita punya kata-kata mitigation gitu ya. Nah, mitigation di sini kalau kita cari misalnya di internet atau di kamus kan artinya adalah if you say something in mitigation, you try to make someone's crime or mistake seems less serious gitu ya. Kita ngomongin dalam hal misalnya kriminal dan lain sebagainya. Atau misalnya kita pakai juga tentang reduction in how unpleasant, harmful, or serious situation is. Jadi pengurangan sesuatu. Biasanya kita pakai dalam misalnya konteks pertanian mungkin boleh gitu ya. Nah, akan sangat lucu ketika ternyata mitigation ini kita pakai untuk rokok gitu ya. You have to mitigate smoking habit. Itu kayaknya akan memang keren sih mitigate, tapi nggak pas. Nah, itu yang harus hati-hati juga, gitu ya. Atau misalnya, banyak kok, misalnya kata-kata yang, kalau kita misalnya tas 1, kita punya grafik itu turun, gitu ya. Turun itu kan ada fall, ada decrease, ada yang plunge, gitu ya. Itu kan beda-beda. Ada yang dip. Nah, ini turunnya seperti apa? Apakah turun dikit habis itu naik? Itu harusnya pakai dip. Kalau turunnya banget, kita pakai plunge, misalnya seperti itu. Kalau misalnya turunnya biasa aja ya kita pakai fall atau decrease, nah seperti itu. Jadi memang vocabnya di sini adalah harus benar-benar hati-hati, yang pasti adalah harus pas dan tepat guna. Kalau misalnya masih awal, boleh lah ya kita bervariasi yang 1-2 vocab dan lain sebagainya, tapi nanti adalah harus yang diimprove pelan-pelan, tapi harus benar. Yang terakhir, dan biasanya nampak jelas, itu grammatical range and accuracy.
Grammarnya. Nah, ini ya, grammarnya. Grammarnya harus benar. Nah, kalau kita ngomongin kemarin ada pertanyaan yang bagus, misalnya tentang, Miss, kalau misalnya tulisanku masih banyak salahnya nih di grammar, kira-kira aku harus ngapain gitu ya? Apakah harus belajar grammar mulai awal atau gimana? Nah, sekarang kita kembalikan lagi pada prioritasnya. Ketika kita belajar IELTS, belajar grammarnya seperti apa? From practice gitu ya. Jadi kita latihan aja nulis yang banyak. Akhirnya kita akan tahu. Kita akan bisa mendiagnosis kira-kira, oh ternyata kesalahanku paling banyak di simple present di mana lupa S-nya. Oh, ternyata kalau menulis past tense lupa id-nya atau lupa pasnya apa. Nah, mungkin adalah we start from the practice. Kita belajar dari practice. Kalau misalnya kita belajar dari buku grammar yang in general, sepertinya adalah it will take a long time because Rome was not built in a day, gitu ya kan? Karena pasti panjang banget dan tidak menjurus. Atau kita juga bisa belajar buku yang memang adalah spesifik apa ya, special for IELTS, misalnya grammar for IELTS, itu mungkin boleh gitu ya, karena memang di situ sudah didesain untuk IELTS misalnya. Nah, banyak hal juga yang masuk di grammar ini selain penggunaan tenses, penggunaan time signals itu ya. Yang nampaknya remeh, tapi itu wow, itu adalah capitalization. Penggunaan huruf besar dan kecil gitu ya. Uh, jadi itu adalah sesuatu yang kayaknya remeh ya. Apa sih pentingnya huruf besar dan kecil? Itu penting banget. Jadi kalau kita ngomongin huruf besar dan kecil, we know about the functions. Kapan kita pakai huruf besar? Oh, it should be at the beginning of the paragraph, at the beginning of the sentence, gitu ya. Kalau kecil ya pasti di tengah. The name of the country harus besar, the name of the language harus besar, semacam itu. Kemudian juga tentang punctuation, itu juga masuk dalam ranah grammatical range and accuracy. Harus mulai belajar tanda baca, apa fungsinya titik, apa fungsinya koma. Kita punya banyak lagi ya, semicolon, kita punya colon gitu ya. Jadi jangan kita kasih punctuation suka-suka gitu ya, karena pasti examinernya nanti akan kasih nilai kita suka-suka juga gitu. Dan mungkin satu hal lagi di IELTS adalah sesuatu yang formal, something academic gitu ya. Jadi kita harus buang jauh-jauh sesuatu yang berbau misalnya kayak singkatan, dikit-dikit singkatan misalnya etc, etc gitu ya. Jadi mending dijelasin aja, misalnya yesterday I went to the bookstore to buy books and pencil, misalnya seperti itu. Gak usah bilang to buy lots of stationeries such as book, pencil, etc. gitu ya. Karena dikit-dikit nanti etc-nya keluar itu sepanjang essay. Biasanya seperti itu Pak Rama. Jadi kesimpulannya mungkin kita bisa bilang bahwa bobotnya tas 2 itu 2 kali lebih banyak. Kemudian ada 4 bagian yang memang jadi fokus, yaitu kita bilang konten, juga grammar. Begitu Pak Rama. Ya, terima kasih Mr. Lee. Saya kira sudah banyak sekali ya. Jadi tips juga di situ juga ada tips-tips tadi, sedikit tips untuk bagaimana kita bisa mencapai skor IELTS berdasarkan penilaian di rubrik. Jadi mungkin kita akan bagi beberapa sesi. Jadi untuk sesi pertama, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mungkin kesimpulannya adalah untuk IELTS writing itu ada 2 task 1 dan juga task 2, di mana strukturnya agak sedikit berbeda. Task 1 itu lebih banyak bicara tentang data, grafik, tren, dan sebagainya. Kemudian IELTS writing task 2 itu lebih banyak bicara tentang IC, ya IC tentang isu-isu terkini atau isu-isu sosial dan sebagainya gitu. Jadi lebih banyak bicara tentang IC, menyampaikan opini terhadap IC tersebut. Nah, untuk penilaian dari IELTS sendiri, IELTS writing sendiri itu ada 4, terutama ya 4. Yang pertama yaitu tentang task completion atau konten. Kemudian yang kedua itu tentang apa tadi coherence. Jadi bagaimana kesinambungan antar satu kalimat, satu paragraf dengan paragraf yang lain biar bisa menyatu jadi satu ya. Kemudian yang ketiga ini baru kemudian lexical resource ya, semakin banyak lexical resource yang kita masukkan di writing mungkin bisa meningkatkan skor kita, tapi perlu hati-hati juga
harus tepat menggunakan lexical dan menggunakan vocabulary yang unfamiliar gitu ya. Kemudian yang keempat ini juga sangat penting sekali yaitu tentang grammatical range accuracy, termasuk penggunaan tenses, kemudian penggunaan functionality, tanda baca, atau juga formality dari tulisan kita itu sangat penting karena IELTS ini adalah standardized test, apalagi ini untuk academic writing. Jadi bukan bahasa-bahasa yang informal yang kita masukkan, tapi harus bahasa-bahasa yang formal gitu ya. Mungkin itu untuk sesi pertama ini, nanti tenang aja, nggak usah khawatir, kita akan lanjutkan ke sesi-sesi berikutnya. Jadi terima kasih Miss Shirley. Tetap stay tune di channel saya, jangan sampai ketinggalan karena ada beberapa tips-tips lagi yang bisa disampaikan oleh Miss Shirley. Sekian, Thank terima you. kasih.